Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biarin aja. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala malam ini teman-teman bisa hadir. Ada beberapa agenda yang ingin kita sampaikan sebenarnya di malam ini, tapi nanti akan dilanjutkan oleh kepala bidang hukum dengan tim terkait dengan apa yang menjadi gugatan kita di ke Hakim PD Porprov ya, tentang atlet renang. Dan ini kenapa kita lakukan itu dan hasilnya bagaimana nanti akan dijelaskan oleh tim mulia yang akan menjelaskan. Kalau kami hanya membuka, tapi kami juga dalam pembukaan ini dalam Paskum, juga bidang humas, bidang hukum pastinya ingin memberikan sedikit informasi terkait dengan kegiatan Porprov yang sudah menjelang penutupan, tinggal beberapa cabang olahraga saja yang disisakan untuk pertandingan. Pada prinsipnya kita bersyukur bahwa posisi kita sesuai dengan janji kita kepada para cabur dan juga stakeholder di dalam ini pemerintah Kota Tangerang Selatan, bahwa kita memberikan hasil yang lebih baik daripada Porprov sebelumnya. Alhamdulillah pada malam ini sudah kelihatan juga penambahan pundi-pundi emas yang kita peroleh, sehingga kita ada di peringkat 3 klasmen Porprov 2022. Ini menggembirakan tentunya hasil kerja keras dari seluruh para atlet, kemudian pelatih, ofisial, dan orang tua. Orang tuanya supportnya juga sangat besar. Kita teman-teman di KONI ini kita membentuk satu organisasi yaitu tim monitoring dan evaluasi. Teman-teman bergerak ke semua cabang olahraga yang bertanding di ajang Porprov. Mereka melihat perjuangan dari semua atlet-atlet yang berlaga di ajang ini, bahwa dengan kesungguhan mereka berjuang membawa nama baik Kota Tangerang Selatan. Mereka adalah atlet-atlet kita. Mereka adalah pejuang-pejuang kita yang membawa nama harum Kota Tangerang Selatan, dan sudah sangat disegani Kota Tangerang Selatan. Dengan segala cara mereka main, pokoknya menang dari Tangsel. Karena kalau menang dari Tangsel itu berarti menjadi sebuah prestasi buat mereka. Jadi ini juga alat pemacu untuk teman-teman atlet juga sama. Pokoknya jangan kalah dengan atlet-atlet yang lain. Dan kita lihat sendiri perjuangan mereka yang luar biasa. Bahkan ada yang sampai ada yang luka, ada yang sakit, ya. Ada yang melampaui batas ketahanan tubuhnya, sehingga mereka harus diinfus lah, dirawat. Tapi mereka sudah memberikan yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang sudah berjuang, dan sepatutnya nanti mereka harus diberi apresiasi yang layak untuk mereka. Kita tidak menjanjikan yang macam-macam, tapi kita akan memperhatikan masalah kesejahteraan mereka besok. Di anggaran-anggaran kita, mereka akan kita perjuangkan. Tentunya butuh support dari semua stakeholder yang ada di Kota Tangerang Selatan. Ya, kita berharap ini menjadi momentum awal evaluasi kita juga untuk menjadi tuan rumah pada Porprov selanjutnya. Karena di Porprov selanjutnya itu kita hanya punya satu misi, yaitu menjadi juara umum. Tapi juara umum yang organik. Nah, teman-teman media, saya menyampaikan kebanggaan tersendiri bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki atlet satu orisinil asli dari Tangerang Selatan. Kita tidak pernah ada impor-imporan. Kita tidak pernah ngambil, yang ada atlet kita yang diambil. Karena apa? Karena pembinaan ini menunjukkan pembinaan teman-teman di cabang olahraga semuanya berjalan dengan baik. Cabornya, klub-klubnya berarti berjalan dengan baik. Ini ditandai dengan munculnya para atlet muda. Ya, saya nyebutnya dari Young Guns. Ya, Young Guns. Kenapa? Mereka adalah orang anak muda yang sudah dapat jam terbang melawan atlet senior. Buat saya itu luar biasa. Dan ini adalah modal luar biasa menjelang kita nanti di 2026. Artinya apa? Di 2026 berarti ada 4 tahun mereka akan kita matangkan dengan konsepnya. Nanti tentunya kita sama-sama dengan tim teman-teman cabur, juga dengan Dispora, ya. Ini harus semuanya terlibat, nggak mungkin KONI doang, enggak, tapi semua.
juga dengan cover kesejahteraan, yaitu sebuah kenyamanan mereka manakala ada terjadi musibah, penyakit segala macam, mereka sudah cover di BPJS misalnya. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi bersama untuk menuju Tangsel besok menjadi juara umum organik. Kita tidak mau ngakal-ngakalin, tapi saya yakin The Young Guns kita di 2026 mereka pasti akan bisa bicara di level yang tertinggi. Ya, sekarang aja mereka sudah bisa mengimbangi lawan-lawannya. Contoh, beberapa cabang olahraga yang memang kita malah keseluruhan hampir diwakili oleh atlet muda. Ya, softball kita itu atletnya muda semua. Lawan tim yang mantan tim PON Banten, mereka ngimbang. Kemudian juga sama. Ini yang debutan yang luar biasa buat kita apresiasi juga. Contoh adalah angkat besi. Angkat besi di luar dugaan mereka bisa nyodok menyapu jadi juara umum di cabang olahraga angkat besi dengan 8 emas. Mungkin besok tambah lagi 9 emas. Ya. Itu atletnya yang termuda 10 tahun, coba bayangin. Sementara yang tertua baru 23 tahun. Kita punya kekayaan tanda kutip bahwa nanti di 2026, wah mereka udah jos itu. Nah, nanti itu pembinaannya harus kita dampingi sampai program emasnya nanti Tangerang Selatan, dan yang saya bilang tadi kita organik ya, kita memang membibit dari yang nol, itu insya Allah akan tercapai. Itu yang ingin saya sampaikan sebelum nanti bidang hukum akan menjelaskan masalah kegiatan yang sudah dilaksanakan di PB, ya. Kemudian nanti juga ceritanya di Dewan Hakim bagaimana. Nanti silakan waktu dan tempat saya persilakan bidang hukum, nanti Pak Ketua, Pak Mbah Danang silakan, dan didampingi oleh PRSI, ketuanya PRSI melakukan kongres kepada teman-teman. Ya, terima kasih dari saya. Mungkin satu lagi. Yes. Tanggapan tentang PRSI seperti apa Pak, dan bagaimana kedepannya nanti? Gini, kalau pertama menanggapi kegiatan yang dilakukan teman-teman bidang hukum dulu. Kenapa mereka melakukan kegiatan tersebut? Bukan tanpa sebab. Jadi kalau ibarat kata tidak ada asap kalau nggak ada apinya. Artinya teman-teman melakukan sebuah kegiatan hukum itu berdasarkan karena adanya tanda kutip ada pelanggaran hukum. Jadi ada pelanggaran dalam ketentuan yang harusnya dilaksanakan oleh sebuah kegiatan mutasi atlet, itu ada yang tidak sesuai prosedur. Nah, makanya mereka kita berikan mandat untuk mengusut. Ya. Satu sebenarnya intinya, kita hanya ingin menegakkan keadilan. Jadi kalau mereka melakukan itu bukan kita larang, boleh, tapi sesuai dengan prosedur, aturannya dijalanin. Apa aturannya? Ada dalam pasal-pasalnya. Kita bukan melarang atlet kita mau loncat, itu haknya mereka, tapi harus dengan prosedur. Kalau nggak pakai prosedur, pasti ada yang dirugikan. Kalau ada yang dirugikan, boleh dong kita keberatan. Kan itu keberatan karena apa? Karena ingin memberikan pelajaran. Jadi selama ini juga kegiatan Porprov nih dari 1 sampai 6 ini belum pernah ada tuh Dewan Hakim kerja. Artinya selama ini nggak pernah ada komplain yang sampai diputuskan oleh Dewan Hakim. Dikit lah, ada beberapa. Tapi nggak sampai yang semasif kegiatan yang dilakukan oleh Tangerang Selatan. Mungkin kelihatannya Tangerang Selatan kayak kejam. Ini sih tega gitu. Kita bukan masalah tega. Ini adalah masalah penegakan keadilan, penegakan hukum. Itu nggak kenal tega nggak tega. Kalau anak aja kalau melakukan kesalahan juga perlu. Rasul juga gitu, kalau anakku sendiri yang melakukan kesalahan, saya sendiri yang potong tangannya. Artinya emang harus begitu. Jadi ini memang kelihatannya kok tega nih Tangerang Selatan, pakai bayar loh gitu. Kita lakukan itu karena apa? Untuk menegakkan keadilan. Dia juga memberikan pelajaran kepada semua daerah, dan ini efeknya luar biasa ke semua teman-teman KONI di sebanten. Mereka melihat tuh beneran nih KONI Tangerang Selatan. Beneran dalam arti bahwa kalau emang ada pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh
oknum-oknum pengurus atau apapun itu namanya, ya harus diselesaikan secara tuntas. Ini caranya. Ada mekanismenya, kita nggak ngarang-ngarang. Ada mekanisme, ada dewan hakim yang harus ada laporan, ada berkas yang harus kita siapkan. Semuanya nggak ada ngarang-ngarang. Semuanya sesuai ketentuan, dan kita alhamdulillah karena juga fakta bukti kita kuat, ya kita menang. Itu aja. Sesimpel itu. Jadi kita tidak ada niatan untuk merugikan siapapun, ya. Tapi kita mau mendatangkan keadilan. Itu sih. Kalau efeknya ada yang merasa dirugikan, ditanya kembali, ya yang mulai siapa kan? Yang membuat itu seperti itu harusnya siapa kan? Kalau dia tidak memulai, kok pasti nggak ada yang kayak gini. Kalau ditempuh dengan prosedur yang benar, nggak akan ada kayak gini. Ada 12 bulan yang harus mereka daftarin sebelum perlombaan, mungkin nggak ada kayak gini. Ya, waktu ke Jurprov, persiapan kita mau porprov mereka masih daftarin di Tangsel, kok begitu porprov mainan di tempat yang lain, kan nggak lucu. Nanti aturannya gimana sih Kak? Kalau lengkapnya nanti sama Abah dan Am. 10 klub yang ada itu diwakili oleh cabang olahraga PRS. Ya, teman-teman PRS ini ada beberapa klub. Klub-klub ini terdaftar di sana. Klub ini punya atlet. Sebenarnya klub lah yang membina atlet secara langsung. Mereka yang punya nih atlet-atlet nih, dia tahu kemampuan yang atlet gua dia. Cuman PRS ini juga punya agenda. Ada apa istilahnya Pak? Kejurprov. Ada kejurprov. Kejurprov itu diadu nih Pak antar klub yang ada. Mana yang terbaik? Dialah yang akan nanti menjadi perwakilan PRSI di pelatihnya dari mana? Kan klubnya ada 10. Pelatihnya itu siapa? Pelatihnya itu diambil dari klub yang paling banyak atletnya yang nyangkut di tim porprov. Kalau misalnya yang paling banyak, katakanlah Pak Pahit ini ingin ngirim tim 20 orang misalnya, ada dari 20 orang itu ada 8 atau 9 ada dari salah satu klub A misalnya. Pelatihnya berarti head coach-nya itu harus dari, benar ya Pak Pahit. Jadi, nah ini ada klub yang merasa atlet gue gak kebawa, udah deh gue. Ini cerita satu sisi yang lain nggak begitu sebenarnya. Entahlah, tawain sendirian. Tapi intinya yang bersangkutan atau klub atau pemilik klub ini nawarkan ke daerah-daerah, nah, itu sebenarnya nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi jangan kurang dari 12 bulan untuk mendaftarkan. Dan yang paling penting, ini yang paling penting. Kenapa yang paling penting? Gara-gara ini dia kalah. Dia harus ada rekomendasi dari kami. Pak Wahid ngajukan ke KONI karena mutasi itu sudah diatur. Ada ininya tuh, ada peraturannya bagaimana mutasi si atlet itu bagaimana. Jadi di porprov juga ada tuh ini. Ada pasal-pasalnya. Diaturlah bahwa yang boleh pindah itu adalah paling tidak 12 bulan sudah sebelum kegiatan porprov. Nah ini udah enggak sampai 12 bulan, udah enggak pakai rekomendasi, tambah parahnya lagi dia apa namanya tadi saya mau ini kok udah jadi lupa, enggak pakai rekom, enggak pakai dikurang dari 12 bulan, apalagi dia kesalahan yang paling ininya. Dia ini pokoknya intinya basic lah yang membuat mereka oke. Satu lagi, mereka menerima dana pembinaan dari kita. Dari mana? Dari KONI. Nah, kira-kira gimana? Dulu saya jadi studi di sekolah kanan saya Bang Ketua Sirait SHMH, dan di sebelah kiri saya Abah Dadang Rahayu SHMH. Abahnya jangan ditulis. Bidang yang kami bidangi di kualitas kali ini yaitu bidang hukum dan pembinaan ya, pembinaan keolahragaan kualitas Tangerang Selatan. Sebenarnya kami ini berlima ya, yang ada ya berlima. Pada saat dilantik sampai sekarang ya, yang dua entah kemana Pak Ketua ya.
Jadi ya kami Ada tugas khusus Pak oh gitu ya. dari ini. Hanya kompak bertiga, alhamdulillah. Tugas-tugas yang diberikan oleh ketua selaku ketua panitia yang diberikan kepada kami bertiga, alhamdulillah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada. Ya, mungkin untuk selanjutnya dari penanganan yang pertama kali ditangani ya mengenai sengketa olahraga di pada pokok 6 ini ya baru pertama ini dilaksanakan ya yang kedua ya. Dan pada saat mengenai jalannya persidangan atau mungkin nanti dijelaskan oleh Bang Ketua atau Bang Dadang Rahayu karena pada waktu persidangan jujur saya sakit dan tidak ingin pergi sekali. Silakan Pak Ketua atau Pak Dadang. Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sangat kompak saya rasa ya, dan dengan kompak ini membuahkan hasil yang maksimal, dan kepada Ketua KONI yang intinya terus mensupport, mendukung dan selalu memonitoring pekerjaan kami, dan sehingga kami ini bekerja sangat maksimal juga. Kepada rekan-rekan media, kepada Ketua PRSI juga saya ucapkan terima kasih. Jadi awal mulanya PRSI ini mengadu ya ke induk olahraganya KONI, di mana dalam pengaduan itu kita tidak langsung mengupayakan teknis hukum, tetapi kita upayakan dengan teknis mediasi. Jadi kita undang para pihak, sudah beberapa kali bertemu, ternyata tidak ada kata sepakat, tidak ada kesimpulan. Bagaimana nih atlet-atlet ini arahnya kemana? Yang satu klaim ini atlet sudah pindah ke daerah sini, dan yang satu lagi, oh ini masih punyanya Tangsel. Nah, dalam hal ini dengan dasar itu kita harus membuktikan secara hukum, karena sudah tidak bisa lagi ada kata sepakat di antara para pelatih yang ada di publik. Kita ungkapkan dulu itu status hukum mereka, status hukum atlet ini di mana. Setelah status hukum ini kita telusuri, kita perkuat dengan data-data yang ada, akhirnya kita mengadakan gugatan secara resmi ini ke Dewan Hakim yang terbentuk mulai pada Porprov sekarang. Jadi sebelumnya itu tidak ada Dewan Hakim ya, dan alhamdulillah ya saya sangat apresiasi ya kepada Dewan Hakim, kepada perangkat pekerja hukum di sana. Ternyata mereka bekerja dengan maksimal, dengan baik, dan kita dapat merasakan hasilnya sekarang. Dalam isi gugatan ini saya ke materi aja secara gamblang saja. Memang kita menuntut satu, yaitu pembatalan medali, di mana 10 nama, 7 diantaranya ke Kabupaten Serang dan 3 diantaranya ke Kabupaten Tangerang. Itu kita minta cabut. Kedua, minta didiskualifikasi di perhelatan tersebut. Ketiga, kita juga agar minta bahwa tim Tangsel ini yang nilai yang runner up di bawah mereka itu naik, sehingga perolehan medali kita sama. Itu yang menjadi isi tuntutan kita, dan semuanya kita gugatan kita dikabulkan. Nah, itu selayang pandang ya dari isi materi tersebut. Mungkin Bang Ketua lebih detail ya
seperti apa teknis sampai kita mendapatkan putusan tersebut. Silakan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Tapi enaknya tanya jawab aja ya. Semua dari tadi narasi-narasi yang bersangkutan belum mengajukan permohonan mutasi. Atlet itu masih resmi adalah atlet PRSI yang bersangkutan, di mana dia terdaftar. Itu dulu ya pengertiannya. Yang kedua, aturan PRSI itu tidak berlaku kalau event-eventnya itu adalah dari KONI, kecuali kalau dia internal PRSI, dia boleh mengabaikan peraturan daripada Porprov. Karena di Porprov ini kan KONI nih, ajarnya bersama di sekolah, jadi nggak berlaku tuh aturan-aturan ada ADRT di PRSI gitu. Nah, yang ketiga, mutasi yang mereka klaim di PRSI tidak berlaku di Porprov gitu. Porprov ini punya panitia sendiri, punya dewan hukumnya sendiri gitu. Jadi biar ada gambaran sama kawan-kawan nih, jadi nggak ngacak-ngacak mejanya gitu loh. Jadi gua orang PRSI gitu ya, terus gua boleh bertanding, boleh bebas, tapi ya internal kan begitu ya Pak Ketum PRSI, Ketum KONI. Jadi kalau udah ikutnya mau event KONI, kita mengabaikan ADART kita gitu. Jadi kita ada aturan main tersendiri dalam hal ini untuk mutasi ya di Porprov ini, Porprov 6 ini tertuang dalam SK Ketua KONI Provinsi Banten nomor 3 tahun 2020. Di situ jelas tuh aturan mainnya. PRSI dan atlet mengajukan permohonan ke Ketua PRSI ya, atlet yang di luar PRSI, setelah itu nanti dikirim ke rekomendasi ke KONI, dan itu ada formatnya gitu. Itu untuk pindah domisili Pak? Hah? Untuk pindah domisili? Untuk pindah domisili, untuk apa aja lah. Pokoknya yang namanya mutasi itu kan pindah domisili, pindah kerja, pindah sekolah, segala macam. Tapi sebelum itu diajukan oleh yang bersangkutan, mereka tetap masih anggota daripada Tangsel. Satu. Yang kedua, di dalam PRSI maupun di Porprov tidak ada MOU terkait mutasi. Ini yang mereka klaim bahwa mereka tuh sudah ada MOU dengan pihak Kabupaten Tangerang sama Kabupaten Serang. Nah, kita bilang di Porprov Anda mau ikut kejuaraan Porprov tapi memakai ADART PRSI, yang mending nggak usah tanding lah. Ya, kalau mau tanding ya suka-suka ya di PRSI sendiri aja gitu loh. Karena jadi mindsetnya udah dapet ya, jadi kita jangan ngacak-ngacak nih, jangan ke PRSI masuk ke Porprov, kok bisa kok begini gitu. Terus apa lagi?